Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Tersa Olivia dengan NIM C1F0 18026, mahasiswi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video saya berikut ini. Sumber hukum Islam. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Jenis dan definisi hukum Islam meliputi hukum tahlifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum wadi'i, sedangkan yang dimaksud dengan hukum wadi'i merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang karena syarat, mani, atau suatu yang jadi penghalang kecakapan untuk melaksanakan hukum tahlifi. Dapat pula diartikan hukum wadi'i merupakan hukum yang menerapkan hukum tahlifi ataupun yang jadi akibat dari penerapan hukum tahlifi. Urutan pengambilan hukum Islam. Sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama fikih adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan yang lainnya ijma', qiyas, istisab, istisan, maslahah mursalah, mazhab sahababi, ada yang menggunakan dan ada pula yang tidak menggunakan. Bila diurut, maka sumber hukum itu urutannya sebagai berikut: 1. Al-Quran, 2. Al-Sunnah, 3. Ijtihad yang meliputi pada al-ijma', al-qiyas, al-istisab, al-maslahah mursalah, satu zahra, istisan, uhrub, syar'u man qablana, mazhab sahabi. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar maksudnya adalah karena ia kekal abadi. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang diberikan Allah kepada seluruh nabi dan rasulnya, karena Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ia juga ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Kemujizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi. Pertama, segi isi atau kandungan Al-Quran, dan kedua, segi bahasa Al-Quran. Berkenaan dengan isi Al-Quran, telah dikemukakan bahwa Al-Quran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang telah lalu itu banyak membawa ayat-ayat ilmiah yang kemudian diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern dewasa ini. Fungsi dan peranan Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. 2. Al-Quran sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. 3. Al-Quran sebagai obat dan rahmat. 4. Al-Quran sebagai al-furqain atau pembeda. Fungsi sunnah. 1. Bayan al-tahrir. Bayan tahrir disebut juga dengan bayan al-takhid atau bayan al-isbat, yaitu sunnah berfungsi untuk mengokohkan atau menguatkan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. 2. Bayan al-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. 3. Bayan al-tashri. Yang dimaksud dengan bayan tashri adalah penjelasan tashri yang berupa mengadakan, mewujudkan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syarah yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi ijma'. Fungsi ijma' adalah untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengaturnya agar tidak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Fungsi kias. Fungsi kias itu sendiri
seperti yang telah kita ketahui sebelumnya adalah untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.